Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Profesor Ai Ahadiat, SEMBA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Strategik, juga teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan mempresentasikan buku dari Manajemen Strategik dari bab 1 hingga bab 11. Bab pertama yaitu dasar-dasar dari manajemen strategi. Jadi definisi dan tahapan manajemen strategis didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan di lintas fungsi yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, proses ini juga terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu 1. Formulasi. Ini strategi ini termasuk pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua itu implementasi. Ini melibatkan penerapan tujuan tahunan, kebijakan, alokasi, sumber daya, dan struktur organisasi. Ketiga, evaluasi. Ini terdiri dari meninjau kembali faktor internal dan eksternal, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif. Dan selanjutnya itu model manajemen strategis. Model ini juga menggambarkan urutan logis dan sistematis untuk merancang strategi. Ini seperti input, yaitu visi dan misi, audit eksternal dan eksternal. Nah, selanjutnya itu matching, ini seperti analisis SWOT, SPACE, BGC, dan IE. Lalu decision itu QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, model ini menciptakan terpanduan antara tahapan dan fungsi bisnis dengan analisis sebagai fondasi dan tindakan strategis sebagai hasil akhirnya. Lalu keuntungan strategi ini secara finansial yaitu peningkatan laba, pertumbuhan penjualan, produktivitas, dan selanjutnya itu non finansial yaitu modal karyawan lebih tinggi, komunikasi yang lebih baik, arah strategis yang lebih jelas, dan selanjutnya itu strategi yang direncanakan secara sistematis itu membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, memperkuat posisi pasar, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu hambatan dan kesalahan umum. Untuk kesalahan umum ini meliputi, pertama itu terlalu formal, itu birokratis atau tidak fleksibel. Nah, yang kedua itu kurangnya dukungan dari manajemen atas tindakan tidak melibatkan karyawan dalam proses strategis. Selanjutnya itu fokus berlebihan seperti pada aspek keuangan semata. Selanjutnya bab 2 yaitu perencanaan strategi di luar Amerika Serikat. Yang pertama itu tantangan global. Perusahaan yang beroperasi secara internasional itu menghadapi yang pertama itu ketidakstabilan politik. Yang kedua itu perbedaan dalam hukum dan pajak. Yang ketiga kurs valuta asing yang fluktuatif. Kompleksitas dan manajemen lintas budaya. Globalisasi membuat penguatan strategi lintas negara menjadi krusial untuk daya saing. Nah, selanjutnya itu budaya bisnis lintas negara. Jadi praktik bisnis ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal termasuk gaya komunikasi, langsung atau tidak langsung. Nah, selanjutnya itu sikap terhadap waktu dan jadwal, hierarki dalam organisasi, seperti kolektivisme dan individualisme. Contohnya seperti Jepang itu melaksanakan harmoni, dan sedangkan di Cina itu menekankan relasi personal. Selanjutnya itu Amerika cenderung lebih individualistik dan langsung. Nextnya itu perbedaan hukum, pajak, dan bahasa. Itu tadi pajak sangat bervariasi antar negara. Dan perbedaan sistem hukumnya seperti common law atau civil law atau bahasa bisa menjadi hambatan komunikasi strategis, terutama dalam pemasaran, negosiasi, dan kontrak. Next, perluasan pasar internasional. Jadi strategi ekspansi mencakup ekspor langsung seperti risiko rendah, kontrol terbatas. Dan yang kedua tuh joint ventures. Di sini berbagai risiko dan akses pasar. Yang ketiga tuh akuisisi internasional seperti kendali penuh terhadap tetapi mahal dan kompleks. Nah, pemilihan strategi ekspansi tergantung pada sumber daya, risiko, dan tujuan pertumbuhan jangka panjangnya. Selanjutnya bab 3 yaitu etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan. Nah, jadi etika bisnis dan budaya etika. Etika bisnis adalah prinsip moral yang membimbing perilaku organisasi. Organisasi dengan budaya etika yang kuat
Itu pertama memiliki kode etik yang jelas, yang kedua tuh melatih karyawan secara berkala, yang ketiga menyediakan sistem pelaporan etika seperti whistleblowing. Nah, untuk selanjutnya itu tanggung jawab sosial, itu mengacu pada kewajiban perusahaan untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, termasuk keterlibatan komunitas atau pengembangan tenaga kerja lokal, transparansi terhadap stakeholders. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya sekedar tanggung jawab moral, tapi dapat menciptakan nilai bisnis dalam jangka panjang. Dan itu keberlanjutan lingkungan perusahaan kini harus mempertimbangkan dampak ekologis dari aktivitas mereka seperti penggunaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, sertifikasi lingkungan seperti ISO 14000, laporan kelanjutan menjadi alat penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap isu-isu lingkungan. Next, kebijakan sosial dan lingkungan. Organisasi unggul menetapkan kebijakan tertulis mengenai praktik sumber dan daya manusia yang adil. Yang kedua itu perlindungan hak hewan, khususnya industri makanan. Yang ketiga itu perdagangan yang fair atau etis atau fair trade. Selanjutnya itu bab 4, yaitu tipe-tipe strategi. Jadi strategi integrasi yang pertama itu forward integration. Jadi perusahaan itu memperoleh atau mengembangkan kontrol atas distributor atau pengecer. Misalnya produsen membuka toko miliknya sendiri. Yang kedua itu backward integration. Ini mengakuisisi atau membangun kemampuan produksi bahan mentah atau komponen lainnya. Misalnya perusahaan mobil membeli pemasok ban. Yang ketiga itu horizontal integration, itu membeli pesaing langsung untuk memperluas pangsa pasar. Dan sinergi biaya integrasi sering digunakan untuk mengendalikan rantai pasok, mengurangi biaya, dan meningkatkan kendali atas distribusi atau input. Kedua itu strategi intensif. Ada 3 jenis. Yang pertama market penetration, itu meningkatkan pangsa pasar produk yang ada melalui promosi, diskon, atau peningkatan layanan. Yang kedua itu market development, itu memperluas pasar geografis atau segmen pelanggan. Yang ketiga itu product development, itu mengembangkan produk baru untuk pasar yang ada. Sering dilakukan untuk melalui inovasi atau R&D. Selanjutnya itu strategi diversifikasi dan defensif. Yang pertama itu terkait produk atau jasa baru masih berhubungan dengan bisnis inti, misalnya pabrik komputer mulai membuat printer. Yang kedua itu tidak terkait, itu memasuki industri yang sama sekali baru, misalnya perusahaan yang membeli perusahaan makanan yang membeli perusahaan keuangan. Yang defensif ini termasuk efisiensi, penjualan bisnis, dan liquidation atau penutupan usaha. Lalu itu strategi generik quarter. Yang pertama tuh cost leadership, ini harga rendah melalui efisiensi biaya. Dua tuh differentiation, produk unik dengan fitur yang khas. Yang dia tuh fokus strategi, membidik segmen pasar spesifik baik melalui biaya rendah maupun diferensiasi. Selanjutnya itu aliansi strategis dan akuisisi. Yang pertama tuh joint ventures, itu 2 atau lebih perusahaan itu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Ya, seperti untuk memperluas pasar, teknologi atau kapabilitas. Dan akuisisi ini pembelian perusahaan oleh investor dengan tujuan perombakan atau peningkatan nilai. Bab 5 itu analisis visi dan misi. Jadi pernyataan visi dan misi itu menyatakan aspirasi tentang masa depan ideal perusahaan, seperti apa yang ingin kita capai. Yang kedua itu misi, itu pernyataan identitas atau tujuan eksistensi perusahaan saat ini, seperti apa yang kami lakukan untuk siapa. Keduanya itu penting sebagai fondasi dari strategi, arah jangka panjang, dan komunikasi internal maupun eksternal. Karakteristik dan evaluasi. Yang pertama itu pernyataan harus ringkas, inspiratif, realistis, dan berorientasi pada pelanggan. Yang kedua tuh misi afektif, mengandung komponen seperti pelanggan, produk, jasa, pasar, teknologi, filosofi, dan cita publik, dan juga karyawan. Proses pengembangan melibatkan manajemen puncak dan stakeholder utama melalui diskusi terbuka, refleksi terhadap sejarah dan tujuan organisasi, serta konsensus tentang nilai dan arah. Untuk manfaatnya sendiri itu menyediakan arah strategis, meningkatkan komitmen karyawan, membedakan organisasi dari pesaing. Next, bab 6 yaitu internal audit. Jadi audit internal terdiri dari SDM, pemasaran, dan operasi juga keuangan. Audit internal ini bertujuan untuk menilai kekuatan kelemahan internal yang mempengaruhi kesuksesan dari strategi.
Fungsi utama yang dianalisis itu pertama manajemen, itu struktur organisasi, perencanaan, kepemimpinan, dan juga kontrol. Yang kedua itu pemasaran, analisis pelanggan, distribusi, perikanan, dan riset pasar. Yang ketiga keuangan, nih analisis rasio keuangan, likuiditas, profit, dan analisis BEP. Terakhir itu operasi seperti efisiensi proses dan juga kapasitas produksi. Nah, untuk R&D ini seperti pengembangan produk, dan juga alokasi anggaran. Nah, sistem informasi ini dukungan data untuk pengambilan keputusan strategis keamanan informasi. Lalu ada RBP. Ini teori RBP ini mendekatkan bahwa keunggulan kompetitif itu yang berkelanjutan berasal dari sumber daya internal yang pertama itu valuable atau bernilai, yang kedua langka, yang ketiga itu sulit ditiru dan tidak tergantikan. Audit internal ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber daya ini. Selanjutnya itu metrik IFI, itu metrik ini evaluasi faktor internal, pemberian skor bobot, dan rating. Seperti analisis SWOT. Hasilnya ini mencerminkan posisi internal perusahaan dan kesiapan strategi. Analisis rantai nilai atau value chain analysis ini mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung yang menambah nilai bagi pelanggan. Ini memungkinkan organisasi untuk fokus pada aktivitas yang memberikan keunggulan seperti mengurangi biaya yang tidak perlu. Next, bab 7 itu external audit. Jadi tujuan audit eksternal ini mengidentifikasi tren dan kejadian eksternal yang dapat berdampak signifikan terhadap kinerja organisasi. Nah, ini fokus pada aspek yang berada di luar kendali perusahaan, tetapi mempengaruhi strategi seperti kondisi ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan persaingan. Faktor eksternal ini yang utama itu ekonomi seperti inflasi, suku bunga, pertumbuhan, GDP, dan nilai tukar. Yang kedua itu sosial budaya, demografi, dan lingkungan alam seperti gaya hidup, usia, populasi, kesadaran lingkungan. Yang ketiga itu politik pemerintah, hukum, seperti regulasi pajak, stabilitas politik. Yang keempat teknologi seperti inovasi dan perubahan teknologi, dan juga e-commerce. Yang kelima itu persaingan seperti strategi pesaing, hambatan masuk industri. Yang selanjutnya itu portfolio 5 force model ini membantu menilai daya tarik suatu industri. Yang pertama persaingan di antara pesaing yang ada, jadi semakin tinggi semakin rendah daya tarik. Yang kedua itu ancaman pendatang baru, ini ditentukan oleh hambatan masuk seperti modal dan juga lisensi. Yang ketiga itu ancaman produk pengganti seperti produk yang bisa menggantikan fungsi utama. Yang keempat itu kekuatan tawar pemasok. Pemasok kuat bisa menaikkan harga input. Jadi dan kelima itu kekuatan tawar pembeli. Jadi pelanggan besar dapat meningkatkan harga dan kualitas. Selanjutnya itu forecasting asumsi strategis, ini prediksi tren. Yang kedua itu menentukan asumsi dasar strategi seperti harga minyak atau nilai tukar atau biaya tenaga kerja. Selanjutnya itu EFE-matic atau External Factor Evaluation, itu mengidentifikasi 10 hingga 20 faktor eksternal kunci yang masing-masing diberi bobot atau pentingnya dan juga rating atau respon organisasi. Selanjutnya itu skor total menunjukkan posisi organisasi terhadap ancaman dan peluang eksternal. Next, CPM atau Competitive Profile Matrix ini membandingkan perusahaan dengan pesaing utama dalam faktor-faktor strategis, misalnya pangsa pasar, kualitas produk, layanan pelanggan. Selanjutnya itu memberikan pemahaman tentang posisi kompetitif relatif organisasi. Selanjutnya bab 8 yaitu pembuatan dan pemilihan strategi. Jadi yang pertama itu strategic formulation framework. Ini proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu input stakes seperti metrik IFI dan IFI, dan CPM digunakan untuk meringkas data internal dan eksternal. Yang kedua itu matching stakes, ini bertujuan untuk mencocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal menggunakan matrix. Selanjutnya itu SWOT matrix, ini seperti kombinasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk menghasilkan strategi. Jadi dari SO, WO, ST, dan WT. Yang 4 tuh space matrix, ini menilai posisi strategi organisasi. Agresif, konservatif, defensif, kompetitif berdasarkan dimensi itu seperti kekuatan finansial, keunggulan kompetitif, dan kekuatan lingkungan. Yang kelima tuh BGC matrix, ini menganalisis portofolio bisnis berdasarkan pangsa pasar relatif dan pertumbuhan industri. Seperti STARS, cash flow, dan Western Marks. Yang keenam itu IE matrix, internal eksternal, mengombinasikan skor IFI dan IFI untuk mengarahkan strategi umum. Yang ketujuh itu Grand Strategy Matrix, ini berdasarkan kekuatan kompetitif dan pertumbuhan pasar untuk menentukan arah strategi utama. Yang ke-8 itu Decision Stakes, ini QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Ini menilai strategi alternatif secara kuantitatif berdasarkan daya tarik relatif dan kekuatan internal maupun eksternal. Nah, hasil akhirnya ini menunjukkan strategi yang paling layak berdasarkan total skornya.
Ya, selanjutnya itu isu budaya dan politik. Budaya organisasi bisa mendukung atau menghambat strategi baru. Dan politik internal ini misalnya seperti tarik menarik kekuasaan antar departemen harus dipertimbangkan dalam pemilihan strategi. Top 9 yaitu strategi implementasi. Jadi isu strategis pemasaran, ini segmentasi pasar itu membagi pelanggan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik. Yang kedua tuh positioning produk, ini menentukan persepsi pelanggan terhadap merek. Yang ketiga tuh media sosial pemasaran digital, ini memperluas jangkauan dan menciptakan interaksi langsung dengan pelanggan. Selanjutnya itu isu strategis keuangan, ini seperti analisis EPS dan EBIT untuk menilai dampak strategi pendanaan terhadap laba per saham. Yang kedua itu proyeksi laporan keuangan seperti forecast laporan laba rugi dan neraca untuk strategi yang direncanakan. Selanjutnya itu menentukan dampak strategi terhadap kesehatan finansial. Ketiga, penilaian korporasi ini menentukan nilai perusahaan untuk keperluan merger, akuisisi, atau penawaran saham. Yaitu IPO dan manajemen kas, ini keputusan untuk go public atau melalui initial public offering. Yaitu strategi pengelolaan kas lintas negara, terutama jika perusahaan multinasional. Itu penggunaan obligasi sebagai alat pembiayaan strategi. Next, isu R&D ini meningkatkan keunggulan produk atau proses, dan ini harus diselaraskan dengan strategi keseluruhan. Misalnya diferensiasi memerlukan R&D yang kuat. Selanjutnya itu sistem informasi strategis, ini penggunaan big data dan sistem pelaporan real time untuk mendukung pengambilan keputusan, seperti tracking kinerja, perilaku konsumen, dan tren pasar. Bab 10 yaitu eksekusi strategi. Jadi tujuan tahunan dan kebijakan. Jadi tujuan tahunan itu membagi tujuan strategis jangka panjang ke dalam ukuran tahunan. Yang kedua itu harus smart atau spesifik, measurable, achievable, dan realistic, juga time bound. Nah, nextnya itu memberikan dasar untuk evaluasi dan pengukuran. Nah, kebijakan yang kedua itu kebijakan itu seperti pedoman operasional yang mendukung implementasi strategi. Nah, contohnya itu kebijakan harga, promosi, cuti, dan cuti karyawan. Ini membantu memperjelas batasan dan standar dalam pengambilan keputusan harian. Dan next itu struktur organisasi dan alokasi sumber daya. Jadi strategi ini harus cocok dengan struktur organisasi. Jika tidak, perubahan struktur mungkin diperlukan. Jadi ada pun jenis struktur organisasi itu pertama tuh fungsional, ini berdasarkan departemen fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua tuh divisional, ini berdasarkan produk, wilayah geografis, atau pelanggan. Yang ketiga ini strategi bisnis unit, jadi unit otonom dengan tanggung jawab penuh atas profit atau loss. Yang empat tuh metrik struktur, kombinasi struktur fungsional dan proyek, cocok untuk organisasi kompleks global. Nextnya itu alokasi sumber daya. Jadi sumber daya ini seperti uang, orang, dan teknologi ini harus dialokasikan sesuai prioritas strategi. Ini juga dapat menyebabkan konflik antar unit dan juga perlu mekanisme penyelesaian. Next, budaya organisasi dan SDM. Jadi budaya dapat memperkuat atau melemahkan strategi. Misalnya budaya birokratis akan menghambat inovasi atau perubahan budaya ini bisa dilakukan melalui pelatihan, rotasi karyawan, juga perubahan kepemimpinan. Nah, adapun isu dalam SDM strategis ini yang pertama untuk kompensasi berbasis kinerja, bonus berbasis pencapaian strategi ini. Yang kedua itu pengembangan SDM, lalu keseimbangan kerja dan kehidupan. Jadi fleksibilitas untuk menarik dan mempertahankan talenta. Next itu keberagaman tenaga kerja. Ini menciptakan tim inklusif dengan perspektif luas. Selanjutnya itu re-engineering dan manajemen konflik. Nah, re-engineering ini mendesain ulang proses bisnis untuk meningkatkan dramatis dalam produktivitas, kualitas, atau kecepatan. Nah, jadi manajemen konflik ini juga konflik bisa muncul dari perbedaan kepentingan saat implementasi strategi. Nah, jadi pendekatan itu menghindar kompromi atau kolaboratif. Selanjutnya bab terakhir yaitu monitoring strategi atau evaluasi. Jadi proses evaluasi strategi, evaluasi itu adalah proses 3 langkah, yaitu meninjau dasar strategi atau seperti apakah asumsi eksternal dan internal ini masih relevan atau apakah SWOT telah berubah. Yang kedua itu mengukur kinerja seperti menggunakan metrik kinerja utama atau KPI, keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga itu membandingkan pencapaian dengan target strategi. Yang ketiga itu mengambil tindakan korektif seperti ubah strategi, alokasi sumber daya, atau proses operasional. Next itu balance scorecard, ini alat untuk mengukur kinerja dari 4 perspektif. Perspektif yang pertama keuangan, 2 pelanggan, 3 itu proses internal bisnis, dan 4 pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi ini menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta indikator
leading, dan lagging. Next itu audit rencana kontingensi. Ini audit strategi yang pertama itu penilaian sistematis terhadap keseluruhan strategi dan implementasinya. Jadi yang kedua itu perencanaan kontingensi itu menyiapkan alternatif strategi untuk kondisi jika terjadi sesuatu hal, dan sangat penting dalam industri yang dinamis dan tidak stabil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.